Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tuhan, kami ucap syukur dan saat kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya saat hadirat-Mu Kau nyatakan, segala yang baik datang daripada-Mu mengalir. Dan biarlah mengalir kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasihi, Yokevin Agianta Sanjaya dengan Maidiana Novitasari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan. Yokevin Agianta Sanjaya, betul enggak saya membacanya ini? Ya. Salah? Lah gimana? Yokevin Agianta Avianda Sanjaya, ini tulisannya. Susah sekali ya. Terus Maidiana Novitasari. Anda berdua hari ini bahagia? Ya mestinya harus berbahagia ya. Anda hari ini sudah dipersiapkan,
sudah didoakan, sudah diperjuangkan segala sesuatunya. Dan saya percaya mempelai berdua biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, selama Anda berdua pacaran, apakah Anda berdoa? Ya, Vianda, apakah engkau berdoa bahwa Diana, ini panggilannya akrab Diana? Mei, sama Kevin. Ya. Kevin, ketika engkau pacaran dengan Mei, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Mei ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Mei, ketika engkau pacaran, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Kevin ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa sungguh-sungguh, jadi kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan sudah menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan mendengar doa kalian berdua dan Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan yang terbaik. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya, menjadi dasar untuk menjalani kehidupan ini. Karena nanti dalam membangun rumah tangga, Anda akan mengalami kenyataan hidup berumah tangga. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak ada problemnya. Dan tidak ada satu orang pun, baik suami atau istri, tidak pernah kecewa dengan pasangannya. Pasti ada sesuatu yang tadinya menjadi harapan Anda berdua, istri yang ideal, suami yang ideal, punya gambaran, punya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, ternyata tidak seperti itu. Ternyata pasanganku tidak sempurna. Tetapi biarlah Anda berdua diperhadapkan. Ketika engkau sudah memasuki kehidupan rumah tangga Anda. Dan ketika kalian menjalani, kalian punya gambaran untuk pasanganmu, pasangan yang ideal. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Ini dihadapkan pilihan. Apakah engkau tetap terus membayangkan pasangan yang ideal, sehingga engkau kecewa dengan pasangan yang ada. Atau sebaliknya, kau melihat pasanganmu sudah sekalian apa yang ada padanya dan membuang semua pasangan yang ideal, hanya impian sudah sekalian. Kenyataannya adalah ini. Dan saya berjuang untuk menerima. Sudah suatu kehidupan rumah tangga, kalau kita tidak belajar untuk menerima pasangan kita apa adanya, dan kita ingin supaya pasangan seperti apa yang kita harapkan, sering itulah menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi harus dengan yakin, saya sudah berdoa. Jadi yang Tuhan berikan itu yang paling baik dan Tuhan pasti memberikan yang paling tepat bagi Anda berdua. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa saya tekankan, kalau Anda sudah berdoa harus dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Lalu saat ini juga saudara sekalian, saya ajak mempelai berdua secara khusus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, minta Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap, minta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab apa yang diminta Tuhan akan berikan. Maka saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh minta Tuhan berkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biarlah dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa dari Bapak Ibu dan memberikan mantu yang baik. Dan kita percaya Tuhan itu mendengar doa kita bersama-sama. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang penting. Karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak lepas daripada kehidupan rumah tangga. Anda berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga papa mama Anda berdua. Kalau papa mamanya rukun, harmonis, perhatian sama anak-anak, masa kecilmu bahagia. Dan demikian juga ke depanmu, bagaimana kehidupan rumah tanggamu, tidak terlepas bagaimana kau membangun rumah tangga, bagaimana hubunganmu suami istri. Nanti juga akan berpengaruh kepada bagaimana kau mendidik anak. Nah, anakmu masa kecilnya bahagia atau tidak bahagia, tergantung bagaimana kau membangun rumah tangga. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam sebelumnya ya, kalian berdua ingin bahagia.
dan gereja juga ingin supaya mempelai berdua dalam hidupnya rumah tangga bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Sudah satu pernikahan kalau sampai tidak bahagia, saya ingatkan ya, kalau sebuah pernikahan itu sampai tidak bahagia, itu penderitaan yang berkepanjangan. Dan itu kalau tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya itu menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan tergenapi. Tuhan yang merancangkan pernikahan, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih diberkati, lebih kuat saudara sekalian. Jadi kalau Anda ke depannya sudah berdua tetapi malah lebih menderita, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan, jaminannya pasti bahagia. Saya ajak mempelai berdua mengalami kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan dibuka pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Tapi sebelum sampai di sana saudara sekalian, Tuhan punya tujuan dalam sebuah pernikahan. Saya bacakan terlebih dahulu di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sudah dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 31, inilah rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka dijadikannya laki-laki dan perempuan. Ternyata saudara, Tuhan punya rencana dalam menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, mereka akan dipersatukan seperti Kristus dengan jemaat, ya, dipersatukan. Jadi pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Demikian juga ketika kita membangun rumah tangga, hendaklah kita berdasarkan seperti Kristus dengan jemaatnya. Makanya saya ajak mempelai berdua buka itu Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, dari sekian banyak hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Tetapi jawab Tuhan Yesus di ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara sekalian, kalau hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab yang begitu banyak, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Sudah yang dikasih Tuhan segenap, apa sih persamaan segenap? Seluruh, sepenuhnya, seutuhnya. Jadi Tuhan menghendaki hubungan kita dengan Tuhan itu segenap hati, seutuhnya, seluruhnya. Sudah hubungan itu menentukan, ya, kualitas hubungan kita akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kualitas hubunganmu dengan Tuhan itu akan menentukan kualitas rohanimu. Demikian juga hubungan suami istri. Kualitas hubungan suami istri akan menentukan kualitas pernikahan. Mereka harmonis atau tidak lepas bagaimana hubungan suami istri. Demikian juga orang tua dengan anak akan menentukan kualitas kehidupan keluarga itu. Lalu dalam pekerjaan, hubungan antara pimpinan dan bawahan, antara pemilik dengan karyawan, saudara, itu menentukan kualitas tempat kerjanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, maka kunci yang utama bagaimana kita membangun hubungan.
Demikian juga dalam kehidupan Anda berdua. Bagaimana Anda membangun hubungan itu akan menentukan kualitas kehidupan Anda. Nah, yang pertama saudara sekalian, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita harus nyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah. Allah sudah buktikan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Dan akibat dosa sudah banyak penderitaan. Tetapi kasih Allah, Jumat Agung yang lalu kita bersama-sama sudah memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus datang dengan satu tujuan, untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus datang untuk memberi hidup dalam berkelimpahan. Jadi saudara sekalian, itulah kasih Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu saudara, ketika kita sudah menerima kasih Allah, demikian juga Tuhan menghendaki kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Saudara, bagaimana kita bisa membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan? Tidak lepas Anda berdua seperti firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu saudara sekalian, kalau kita benar-benar Tuhan itu menjadi pusat hidup kita, Tuhan itu menjadi nomor satu, maka dari segala kegiatan kita awali terlebih dahulu kita cari Tuhan. Awal kehidupan kita sehari-hari adalah bangun tidur. Begitu bangun tidur saudara, apa yang kita lakukan pertama kali? Kepada mempelai berdua, bangun tidur apa sih yang kau lakukan pertama? Bukan gini loh, bangun tidurku terus mandi ya. Bukan itu. Ya, Kevin, bangun tidur apa yang kau lakukan pertama? Mengucap syukur. Mei, berdoa, benar. Nggak buka HP dulu. Tenani loh. Ya, tapi sekarang saudara ya, musuh Tuhan itu smartphone saudara sekalian. Smartphone, ya smartphone kita ini ya, selalu ada bersama dengan kita. Ya. Kalau kita tidur, itu saatnya smartphone dicas. Ya. Begitu bangun tidur, kalau itu dicas dekat tempat tidur, seringkali masih mata tertutup pun sudah gerayak-gerayak cari handphone saudara ya. Nah kalau kita mengawali sudah hari kita, terlebih dahulu kita buka smartphone kita, mulai buka WA kita, mulai buka Instagram, kita mulai buka Facebook, buka yang lain sudah sekalian. Lalu terus saudara, oh aku mau doa. Sudah sekalian, sudah tidak lagi bisa mudah konsentrasi karena sudah masuk hal-hal yang lain. Tapi Tuhan menghendaki cari dahulu kerajaan Allah terlebih dahulu sebelum kita melakukan satu kegiatan. Cari dulu Tuhan, ucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan, mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, minta pimpinan hikmat dari Tuhan. Saya percaya, maka sepanjang hari ada dalam pimpinan Tuhan, sepanjang hari ada penyertaan Tuhan, dan kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Ini nomor satu, jadikan Tuhan pusat hidupmu. Mulai segala sesuatu, terlebih dahulu cari Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Lalu hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, sesama kita siapa? Ya saya mau tanya mempelai berdua, sesama kita siapa? Hah? Wow, maksudnya cuma satu orang. Sesama kita ya semua orang, saudara. Jadi Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Artinya sudah Tuhan tidak menghendaki kita mempunyai kebencian. Dan juga Tuhan tidak menghendaki kita merencanakan sesuatu rencana untuk hal yang jahat untuk mencelakakan orang lain. Karena kita harus mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Dan yang terutama saudara adalah pasangan hidup kita. Ya, pasangan hidup kita. Kevin, apakah kau sungguh-sungguh mencintai Mei? Benar kau sungguh mencintai? Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu jatuh cinta sama Mei? Kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Banyak. Dari sekian banyak gadis yang kamu kenal, kenapa kamu pilih Mei? Hah? Tenangnya. Jawaban doa. Apa kamu berdoa dulu baru cari? Atau sudah dapat baru doa? Iya, sudah dikasih Tuhan, ya
Kevin, pasti tetap ada sesuatu yang menarik. Ya, tidak mungkin. Ya. Jadi menikah tetap bagaimanapun, pertama memang karya Tuhan. Kita berdoa. Tapi Tuhan juga memberi kepada kita hak, saudara sekalian. Kalau Tuhan berkata, kamu menikah dengan itu, saudara. Kalau kita tidak punya cinta, tidak punya kasih, kita jadi bisa membangun dengan baik. Kadang-kadang orang yang berkata, ya orang kadang-kadang jatuh cinta. Misalnya Kevin jatuh cinta sama Mei. Wah, Kevin kan orang yang rohani, ya. Wah, pelayan Tuhan. Lalu ketemu Mei. Mei, Tuhan berbicara kepada saya. Masa depanmu kau jadi istri saya. Misalnya ya si itu. Tapi aku tidak cinta kamu, bagaimana? Nekat, saudara. Nah itu belum tentu menjamin bahagia, saudara. Ini kan satu pihak, baru si Kevin ya, belum satu lainnya. Nah, sudah mesti harus ada sesuatu yang menarik. Ya. Nah saya tanya sama Kevin, apa yang membuat kamu jatuh cinta, apa yang menarik dari Mei? Kalau kau lihat wajahnya, apa sih komentarmu? Dilihat dulu wajahnya dan komentari. Hah? Cantik. Mei, pernah gak selama pacaran bahwa Kevin berkata kamu cantik? Oh sering. Ya sudah, kalau sudah sering ya. Kalau dia berkata kamu cantik, sering berkata kamu cantik, kamu seneng gak? Oh seneng, ya. Tapi berarti kamu seneng, berarti kamu nyadari bahwa Kevin ini ngomong kamu cantik itu jujur ya. Kalau digombali kan gak mau ya. Tapi banyak orang seneng digombali juga. Tapi bagaimanapun pujian itu walaupun itu gombal, tetap izin menyenangkan daripada dionek-onek, dimaki-maki saudara ya, dijelek-jelekan. Jadi pada hakikatnya sebenarnya dalam kehidupan kita membangun hubungan itu sebenarnya sederhana. Perkataan kita yang menghibur, perkataan kita yang memuji, walaupun kadang-kadang tidak tulus, tapi itu pun tetap lebih baik daripada sesuatu yang menjelekkan, menghancurkan, meruntuhkan. Perkataan yang membangun tetap bagaimanapun tetap memberkati. Jadi maka belajar kita mengucapkan segala sesuatu yang baik. Itu menciptakan saudara suasana menjadi baik juga. Apalagi didasarkan dengan hati yang tulus. Pasti ada kuasa yang lebih besar. Ketika kita mengatakan saudara, ketika Kevin kau berkata Mei cantik, maka otakmu, pikiranmu, maka meresponi bahwa dia cantik dan kamu senang. Tapi begitu engkau melihat pasanganmu mulai melihat sisi dan mulai berkata, wah pasanganku kok enggak cantik ya, kok mbak jelek ya. Mulai terus engkau berkata demikian, otomatis nanti juga demikian. Pikiranmu akan berkata, bener ya bojoku enggak cantik. Begitu demikian engkau mulai kecewa. Begitu engkau tidak senang saudara sekalian, sejak saat itu engkau tidak bahagia. Kau akan hidup bersama-sama satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan satu selimut. Kalau engkau tidak suka dengan pasanganmu, sejak saat itu engkau tidak akan bahagia. Maka saya tekankan, kalau menikah kamu harus senang dengan orangnya. Harus suka dengan orangnya. Dan menyenangi apa adanya. Dengan segala kekurangan kelemahannya. Senang. Itu yang membuat kau bahagia. Maka harus pikiran kita harus demikian saudara. Memperkatakan, aku cinta, aku suka dengan dia. Aku senang dengan dia. Maka kau sangat bahagia. Nanti dengan berjalannya waktu saudara sekalian, wajah berubah semua. Ya, berubah. Tidak seperti waktu menikah akan mengalami perubahan. Tapi aku tetap suka, aku tetap senang. Nah, saudara sekalian akan bahagia. Nanti ketemu hal-hal yang jengkelkan dalam hidup Anda. Ada sifat-sifat yang pembawaan seperti itu. Sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap sama dilakukan saudara. Tapi ya tetap harus belajar nerima. Berjuang, jangan berusaha mengubah. Tapi berjuang bagaimana aku bisa menerima dia apa adanya. Nanti dengan berjalannya waktu orang itu akan bisa mengubah dirinya. Tapi itu bahagia dulu saudara, nerima dulu apa adanya. Dan memang Tuhan mengendaki supaya seperti Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Kalau Tuhan menerapkan kita diterima harus begini-begini, tidak ada satupun orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Yesus menerima kita apa adanya. Dengan segala kekurangan kelemahan kita, Tuhan menerima. Tapi Tuhan terus berdoa, terus berjuang supaya dia diubahkan tambah hari, tambah seperti Kristus. Sama, suami istri demikian juga.
ngadepi pasangannya, terus tetap terima apa adanya. Tapi berdoa, Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Suamiku kok terbatas kemampuannya, aku doakan dia, aku perjuangkan. Dan Tuhan bisa membuat terobosan. Tuhan, aku kok istriku seperti ini ya, kurang smart, tidak seperti istri yang lain. Doakan saudara sekalian. Di dalam kekurangannya, tiba-tiba dia bisa melakukan perkara yang lebih berhasil. Benar saudara ya, saya perhatikan secara sekolah ya, formalnya gak pinter saudara. Gak akan pernah tidak naik kelas, tapi dagang pinter banget saudara. Lebih daripada akhirnya punya pegawai-pegawai S1, S2. Dia sendiri cuma SMP, SMA. Belum tentu saudara sekalian, pendidikan belum tentu seperti itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, satu, cintai pasanganmu. Mei, kalau lihat wajahmu, yang menghampiri kamu, yang mendekati kamu tidak cuma Kevin. Betul. Kenapa kamu pilih di antara pria-pria ini, pemuda-pemuda ini kok pilih Kevin? Oh perhatian, iya. Di antara banyak pemuda, tapi pemuda mendekati kamu ya perhatian loh. Oh, lebih menarik, iya. Kevin dengar, jadilah suami yang perhatian. Ketika engkau mendapatkan dia, Mei, karena engkau perhatian. Dan seringkali kalau laki-laki sudah dapat pasangannya, sudah jadi istrinya, oh sudah jadi bujuku, mulai sudah kurang perhatian. Nah seringkali mulai terjadi suami istri mulai tidak bahagia karena tidak seperti dulu. Memang beda saudara sekalian ya, waktu pacaran, Mei menantikan kalau sudah janji, sudah tunggu, sudah siap semuanya. Demikian juga Kevin, ketika sudah janji, sudah on time datang. Tapi setelah jadi suami istri, bisa berubah. Ya, bisa berubah. Ketika janjian mau pergi, sudah tidak seperti dulu, siap-siap dulu, jamnya pas, aduh dan sebagainya. Satu rumah kalau pergi, ya misalnya mau pergi, aku mau pergi ke sana. Udah, kamu tunggu saya ya. Terus ditunggu-tunggu, kamu datang, tunggu sebentar, tak pergi sini. Jangan, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi suami istri, ngajak pergi gitu, waduh repot. Kamu berangkat di WW, kamu berangkat sendiri aja. Kamu bisa naik mobil sendiri, sudah berangkat sendiri aja. Oh, saudara bisa berbeda, saudara ya, bisa beda. Tapi ketika masih pacaran, jangan sampai pergi dengan orang lain ya. Nah, tetapi kalau sudah gitu, sudah kamu kalau dengan teman saya sudah tahu itu ya sudah sana. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, tapi memang tetap harus bangun. Dialah yang terbaik yang Tuhan berikan. Lihat sisi yang baik. Aku senang dengan dia, aku suka. Maka hidup rumah tanggamu akan menjadi bahagia. Silakan dibuka di pita yang biru. Sudah yang dikasih Tuhan, mari kita yang sudah menikah juga kita kembali kepada firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang mengikat dalam kehidupan suami istri, hendaklah kasih agape, kasih Allah. Bukan sekedar kasih manusia, tapi kasih dari Tuhan. Maka oleh sebab itu nomor satu kita harus nempel kepada Tuhan yang menjadi sumber kasih. Ketika kita dipenuhi kasih Allah baru kita bisa mengasihi sama kita dengan kasih agape. Dan inilah kasih yang daripada Tuhan. Yang mengikat Anda, mengikat hatimu, bukan uang, bukan hal yang lain. Tetapi yang mengikat adalah kasih Kristus. Lalu juga yang mempersatukan Anda, ada kasih Kristus. Dan dalam persatuan ini, maka dalam menjalani hidup ini saling menyempurnakan di dalam kasih Tuhan. Lalu ayat yang ke-15 demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Tuhan. Ya. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan ada di dalam kita. Yesus berkata damai sejahtera yang kuberikan beda dengan dari dunia.
Maka ketika kita menghadapi berbagai tantangan, saudara, kalau kita di dalam Kristus ada damai sejahtera. Nah, pandemi kemarin COVID-19 itu bisa melihat orang yang sungguh di dalam Kristus, saudara sekalian, tetap ada damai sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan seperti itu. Gak dicekam ketakutan. Ya saudara, kalau kita lihat di YouTube, saudara sekalian, Parno benar-benar setelah lewat semuanya, benar-benar kita itu seperti itu ya. Lihat kemarin Hotman ya, itu pengacara, dia menunjukkan beli vitamin sebanyak-banyaknya. Nah, dia seperti itu ditunjukkan, dicuci dulu dengan sabun. Jadi beli masih itu dicuci dulu bersih. Wah, seperti itu saudara sekalian. Sampai kalau mau masuk rumah, saya dulu yang pertama seperti itu saudara. Selesai pelayanan saya kan tetap pelayanan masih keluar saudara sekalian. Begitu pulang saudara, sepatu saya lepas di luar, baju saya yang depan saya saya gantung di luar. Masuk saudara sekalian. Ya kita masih ditakuti seperti itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus tetap ada damai sejahtera. Ya. Ada damai sejahtera. Lalu yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah saudara, kalau perkataan Kristus itu ada di dalam kita, maka tidak gampang kita lancang mulut yang menyakitkan orang. Tapi perkataan kita senantiasa membangun, memuliakan nama Tuhan, sehingga orang yang mendengar, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah ini penting, suami istri bagaimana hubungannya, gak lepas cara komunikasi. Salah satu, komunikasi yang buruk akan merusak hubungan suami istri. Tapi komunikasi yang baik akan membangun hubungan. Sama saudara, dalam perdagangan, dalam apapun. Kalau ngomongan kita tidak enak saudara sekalian, ya sudah kita dijauhi orang. Tapi kalau kita orang yang bisa bergaul dengan baik, maka orang senang. Maka juga itu mendatangkan rezeki. Kalau kita buat usaha, banyak teman, maka banyak peluang saudara sekalian. Tetapi kalau kita tidak disukai, maka juga kita akan mengalami banyak tantangan. Oleh sebab itu saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Lalu yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang kita lakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tidak mungkin kan ya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus aku pukul kamu. Tidak mungkin ya saudara ya. Pasti apa yang kita lakukan yang membawa kemuliaan Tuhan. Ini berkat dari Tuhan ya. Tuhan memberkati kamu. Nah ini memuliakan nama Tuhan. Setiap perkataan kita maupun perbuatan yang mendatangkan ucapan syukur. Jadi itu saudara sebenarnya dalam membangun kehidupan ini sangat sederhana. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan. Kalau itu mendatangkan ucapan syukur, pasti itu memberkati orang itu. Dan demikian juga dalam kehidupan sebagai suami istri. Nah, sudah kasih itu apa? Ya, kenakanlah kasih. Nah di dalam 1 Korintus 13 bisa dibuka yang sudah saya kasih batas kertas. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah sudah, kasih itu seperti apa? Yaitu yang diuraikan di dalam 1 Korintus 13. Sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah, sabar menghadapi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Saya tidak usah uraikan, nah itulah yang perlu dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Yang penting saat ini mempelai berdua, seringkali tanpa disadari ada penghalang-penghalang di dalam kehidupan berumah tangga. Nomor satu adalah tadi yang sudah saya uraikan, ya, yaitu tidak bisa menerima pasangannya apa adanya. Ya. Harus bisa belajar
sudah jadi pasangan, harus dengan yakin dialah yang terbaik yang Tuhan berikan. Dalam segala keterbatasan, kekurangannya, kelemahannya, terima. Lalu belajarlah melihat sisi yang baik, maka engkau akan bersyukur. Tergantung Anda, mau lihat sisi mana. Kalau lihat sisi yang baik, kau akan bersyukur. Tapi kalau engkau melihat sisi yang tidak, yang kau sukai, maka engkau akan kecewa. Tergantung kalian berdua. Tapi kalau engkau belajar seperti Kristus melihat sisi yang baik, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua saudara, belajar juga mawas diri, ya, menganalisa diri kita sendiri. Ya. Lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Tapi kita belajar. Ketika mungkin pasangan kita sempat mengatakan sesuatu, ya biasanya itu pasti kekurangan kelemahan dari diri kita. Itu yang tidak disukai. Tapi jangan terus menutup telinga terus marah. Ya ini kalau kamu tahu saya seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita mau belajar menganalisa. Dan mau belajar mengubah saudara sekalian. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa. Dan tapi bisa saudara sekalian. Nah, mawas diri. Jadi memperhatikan. Jadi ketika pasangan kita sempat itu kadang-kadang kan terlanjur mengatakan sesuatu yang pasti menyinggung. Kelemahannya, kekurangannya kalau disinggung itu pasti itu melukai. Nah, tapi kalau sudah dan sebagai yang menerima sudah belajar untuk membangun saudara. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin saudara, ya bisa. Lalu juga saudara sekalian, jangan sampai juga membandingkan. Ya, itu saudara. Suka bandingkan itu tidak pernah puas saudara sekalian. Diri kita dibandingkan dengan orang lain juga membuat kita tidak puas. Pasangan kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain juga akan membuat kita kecewa. Sudah lagu yang ditulis kemarin yang dinyanyikan di 17 Agustus ya kalau nggak salah. Itu sangat bagus ya. Syairnya bagus. Jangan kau banding-bandingkan. Kalau kau bandingkan pasti aku kalah. Ya jelas. Kalau kita membandingkan pasti membandingkan kepada orang yang lebih daripada ya orang yang kita bandingkan saudara sekalian. Kamu seperti itu loh. Kamu itu jadi harusnya seperti ini dan sebagainya. Tapi saudara sekalian kalau kita membandingkan ke bawah nanti kita bisa memandang rendah dan kita jadi sombong. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Tapi syairnya bagus sekali. Jangan banding-bandingkan. Kalau engkau bandingkan, aku mesti kalah. Tapi mengertilah bahwa di dalam hatiku hanya ada kamu. Nah, yang penting kan gitu. Tidak usah banding-bandingkan. Tapi yang ada di dalam hatiku adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah pasangan hidupku. Yang ada di dalam kehidupanku adalah rumah tanggaku. Anakku. Gak usah bandingkan anak kita dengan anak yang lain, sudah. Dan kalau kita bandingkan dan anak kita tuntut dibandingkan, mereka juga kecewa. Aku kan tidak minta dilahirkan seperti ini toh. Kok dibanding-bandingkan? Tapi terimalah, dialah yang Tuhan berikan. Kalau ada kelemahan-kelemahannya, berjuang, berdoa. Tuhan aku mau lihat kemuliaan-Mu, aku mau melihat kuasa-Mu. Memang anakku tidak semak seperti mereka, anak mereka. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi dia. Nah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di tengah kelemahan. Jadi tapi belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Dan kita tetap bersyukur pada Tuhan. Tetap punya visi yang besar, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mempelai berdua, nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Nomor 2 adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nomor 1 tadi ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Kedua, kasihlah samamu dengan kasih yang tertulis di dalam 1 Korintus 13. Lalu saudara sekalian, biarlah damai sejahtera Allah terus memerintah dalam hati kita dan apa yang kita lakukan perbuat melahirkan ucapan syukur. Maka dalam hidup kita akan mendatangkan anugerah berkat Tuhan dan rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan.
Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik, terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi belajarlah melihat sisi yang baik dan Anda akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasihi, Yokevin Afianda Sanjaya dengan Mediana Novita Sari, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapkan setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat Engkau membaca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yokevin Afianda Sanjaya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Yokevin Afianda Sanjaya, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Mediana Novita Sari yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing dan melindungi dengan kasih setianya saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Mediana Novita Sari. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Mediana Novita Sari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yokevin Afianda Sanjaya yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kata damai Diana, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Kevin dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Yo Kevin Akvianda Sanjaya dengan Mediana Novitasari, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Dan biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Yo Kevin Akvianda Sanjaya dengan Mediana Novitasari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Kevin, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Mei, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses melalui kehidupannya. Anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Silakan kembali saling berhadapan. Demikian Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan Kevin membuka cadar dari Mei. Kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Ya, silakan. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan membangun kepercayaan. Jadi hendaklah kalian sejak hari ini terbuka. Termasuk dalam HP, kalau HP-nya di password, pasangannya bisa tahu passwordnya. Kalau sama-sama punya rekening masing-masing, juga keterbukaan dalam keuangan. Tidak memberi kesempatan pada iblis, juga menghindarkan kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Ya. Kevin, hari ini kau sudah jadi suami bagi Mei. Silakan Anda ikrarkan kepada kita semua bahwa Mei adalah istrimu. Saya minta mic-nya.
Gini, ya ikuti saya. Istri saya Mei, istri saya, kalau tidak Mei, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Mei. Suami saya Kevin. Kevin suami saya. Kalau tidak Kevin, bukan suami saya. Iya. Ya, silakan Mei pegang pundak suamimu. Inilah pria yang akan menemani engkau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberi kesempatan 20 tahun, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih. Inilah pria yang akan menemani engkau hidup bersama-sama. Dan juga Kevin, wanita yang kau pegang pinggangnya, dialah teman hidupmu mulai hari ini. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Kevin memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Iya, pipi kiri kanannya. Ya terserah, bolak-balik sama. Ya. Sekarang ganti Mei yang cium suami. Suami ya mau dicium loh. Bener ya Kevin? Iya betul loh. Silakan dicium. Terserah, mau pipi dulu boleh. Ya, keningnya. Bagaimana? Menyenangkan? Kalian suka? Oh suka. Silakan mau cium lagi boleh kok. Oh, udah. Oh iya. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Ini papa mamanya Kevin. Bisa berdiri sebentar? Saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah? 33 tahun ya sudah hidup bersama-sama. Masih ada sisa waktu, tidak tahu berapa tahun. Tapi bangun lebih baik, lebih indah lagi. Ya. Nah sekarang silakan ucapkan terima kasih sama istri. Ya terima kasih istriku Evi. Juga istri. Terima kasih suamiku Agus. Iya, silakan dicium istrinya. Loh, sah-sah saja loh. Iya, silakan duduk. Silakan Kevin sama Mei. Duduk aja. Kevin, ucapkan terima kasih sama papa, mama kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan papa, mama. Silakan ucapkan terima kasih. Terima kasih Papa Mama, aku sudah besarin Kevin dari Kevin kecil sampai sekarang. Terima kasih banget. Ya Kevin sampai jadi sekarang sudah punya istri. Terima kasih Papa. Sudah. Papa atau Mama mau ngasih nasihat silakan. Ya langsung aja sungkem sama orang tua. Silakan Kevin peluk papa, papa dicium. Ya.
Silakan Mei ucapkan terima kasih sama Mama, Papa. Makasih buat Mama, Papa yang udah selama ini membesarkan Mei dari kecil sampai besar ini, sampai Mei bisa membangun rumah tangga kembali sama Kevin. Terima kasih Mama, terima kasih Papa buat kasihnya selama ini. Tuhan berkati Mama, Papa, berikan umur panjang, saya selalu menemani Mei dan Kevin. Terima kasih. Papa atau Mama mau kasih nasihat, silakan. Ya, kamu berdua harus akur-akur saja. Semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan memberi berkah, anugerah. Hanya itu cukup begitu. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya Tuhanmu. Tidak ada lain selain Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang memberi kebahagiaan semuanya. Begitulah. Amin. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Kepada mempelai berdua, Kevin dan Mei, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Kevin Akvianda Sanjaya dengan Mei Diana Novita Sari. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Biarlah kasih-Mu penuh memenuhi kehidupan mereka. Tuhan pimpin perjalanan mereka hari demi hari dalam kasih dan anugerah berkat-Mu. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan berkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua. Kami berdoa untuk kedua orang tua, biarlah Tuhan berkati pada masa tua mereka. Biar mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hadir mungkin ada sakit penyakit oleh kuasa bilur-Mu, sakit penyakit mereka disembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang dikuasai ketakutan, kekhawatiran Tuhan berikan damai sejahtera. Kami percaya saat kami ada di dalam bait-Mu, kami ada dalam ibadah kasih-Mu dan kuasa-Mu sungguh nyata.
Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua senantiasa ada dalam berkat dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin.